Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita ada di lokasi Desa Puncu, Kediri. Di sini saya akan tunjukkan sistem pertanian yang turun temurun yang sudah dilakukan cukup lama, bahkan dari zaman kerajaan tertua di Kediri ini. Nah, itu yang kita kenal. Di depan ini ada lokasi tumpang sari, atau kalau di bahasa ini agroforestry. Konsepnya adalah tanaman tumpang sari ini memadukan tanaman kehutanan atau pohon dengan tanaman pertanian atau perkebunan. Nah, di depan ini kita bisa lihat ini adalah salah satu tanaman tebu. Jadi tanaman tebu ini adalah tanaman yang diambil sarinya dari batang tebu untuk diambil dibuat gula. Jadi di ujung sana itu adalah tanaman jabon. Ini tanaman jabon. Nah, ini adalah di belakangnya itu ada pohon, dan pohon ini sebagai pelindung, sedangkan di depannya ini adalah tebu. Nah, kenapa dipadukan ini? Karena memang kalau di belakang seperti itu, jabon ini dipanen tentunya memerlukan waktu yang lama. Ya, tidak cepat dipanen. Jadi diambil batangnya, dan batangnya kita bisa lihat lurus-lurus itu. Nah, sedangkan tebu biasanya berumur sekitar 6 bulan sudah dipanen, seperti itu. Sistem pertanian ini adalah sudah dikembangkan cukup lama oleh nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga sistem ini sudah sangat stabil, sudah sangat membudaya. Artinya memang secara ini dikuasai. Dan beberapa juga bukan hanya tebu, nanti kita bisa tunjukkan ada tanaman cabai, di situ ada tanaman nanas dan seterusnya gitu. Oke, ini sementara tanaman tebu yang di depan kita ini. Nah, ini adalah tanaman cabai yang di sini sudah cukup dikombinasikan dengan mulsa plastik seperti ini. Ya, jadi di samping tanaman cabai ini juga kita temukan tanaman karet. Jadi seperti ini. Nah, memang di konsep yang pertanian yang di Jawa Timur ini atau di Kediri ini, dia sudah memberikan kompos di situ, memberikan kompos pupuk kandang yang diberikan di tanaman cabai ini. Sedangkan ini juga tanaman kopi juga sama. Nah, ini tanaman kopi yang juga sudah cukup lama ini. Jadi yang ini adalah tanaman jabon. Ini batangnya lurus-lurus seperti ini, dipertahankan. Nah, di bawahnya ini, di sela-sela tajuknya ini ada tanaman cabai dengan tanaman kopi. Nah, ini tanaman cabai dengan kopi. Dan inilah sistem yang dikembangkan juga oleh nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga secara ini memang memiliki ketahanan pangan, ketahanan menghadapi kegoncangan ekonomi, ya, karena memang dari ininya memang ditanam jenis-jenis yang selain pohon-pohonan untuk memenuhi kebutuhan kayu, juga ditanam jenis yang dimakan sehari-hari seperti ini, cabai. Dan bahkan ada kalau di Banten itu padi, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada jarak yang cukup jauh, ya. Kemudian ini ininya diberikan, ditanami tanaman cabai. Baik, kita lihat di ujung sana cabai yang sudah besar. Oke, jadi ini tanaman cabai. Ya, kita bisa lihat nih dua cabai rawitnya seperti ini. Tuh. Nah, buahnya cukup banyak ini. Nah, ini cahaya matahari kita bisa lihat ini tetap dibuka. Jadi jarak pohonnya dijarangi. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Ini pohon jabon di atasnya. Nah, ini tanaman cabai, ini berbuah.
Ini menggunakan mulsa, jika kita bisa lihat tuh tanamannya, buahnya. Ini tanaman cabai, kita bisa lihat buahnya tuh bagus. Ini tanaman cabainya yang bentuknya cabai ini kolong. Inilah sistem pertanian yang bisa dikembangkan, jadi memadukan tanaman pohon jabon ini dengan tanaman pertanian. Bisa juga tanaman padi di sini, tapi mereka biasanya terjadi rotasi tanaman, jadi tanaman padi, kemudian ada tanaman cabai dan seterusnya seperti itu. Oke, yang ke depan kita bisa lihat di depan ini adalah ditanam jagung, ya, jagung seperti ini. Tuh. Ini tanaman jagung. Ini tanaman jagung ini juga panennya cukup lama. Nah, ini. Dan ini kopi seperti ini. Itulah sistem pertanian yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia, dan memang mereka menganut bagaimana memanfaatkan tanah itu seoptimal mungkin. Dan ini kalau saya ilustrasikan, pemanfaatan hara ini menyerupai dengan konsep hutan hujan tropika, hujan tropis, di mana memiliki siklus yang terbaik, siklus hara, siklus nutrisi, pemanfaatan energi yang paling baik itu adalah di hutan hujan tropis, sehingga menghasilkan air yang cukup bersih, banyak dan stabil sepanjang tahun. Dan pertanian kita ya memang ke depan ya kita bisa lihat saudara-saudara kita seperti kemarin juga di Baduy, saya sudah jelaskan bahwa mereka menganut sistem memanfaatkan konsep siklus hara tertutup, sehingga bisa saja nih sampah-sampah dari kota diambil komposnya kemudian dimanfaatkan di lahan pertanian ini untuk memperbaiki kesuburan tanah daripada sampah itu menjadi limbah. Itu kita banyak belajar tentunya dari hal-hal yang terjadi di lapangan, dan terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap konten kami, sehingga konten kami terus tumbuh dan berkembang. Semoga ilmu yang kita dapat dari lapangan ini bermanfaat buat kita semua untuk mengembangkan sistem pertanian yang tangguh, tidak kenal adanya krisis energi, krisis materi, krisis pangan dan seterusnya, bahkan juga kepada adanya inflasi yang tinggi. Demikian dari Desa Puncu, Kediri, Jawa Timur, Agroforestry Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.